Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 28 Maret. Insiden keracunan di restoran vegetarian Polam Kopitiam terus merebak. Hingga kini telah ada 2 korban meninggal dan banyak lainnya masih di rumah sakit. Menurut salah satu korban, setelah makan kue tiaw di restoran tersebut, dia muntah dan diare berturut-turut 3 hari. Dokter mengingatkan produk beras seperti bihun dapat menghasilkan asam bongkrek yang sangat beracun jika tidak disimpan dengan tepat. 1 miligram saja bisa berakibat fatal. Sepiring kue tiaw goreng yang diracik dengan kecap manis ala Malaysia inilah yang membuat Nona Lin yang tinggal di wilayah sentral pergi ke kawasan utara untuk makan di restoran Polam Kopitiam. Ia juga mengunggah foto kepada teman-temannya lewat medsos. Tak disangka, seusai makan dan pulang, ia muntah-muntah selama 3 hari. 我回到家之后呢，我其实就呕吐不止。 Menurut informasi Departemen Kesehatan, penderita yang dilaporkan sempat mengonsumsi kue tiaw goreng dan kue tiaw saus telur. Kemudian muncul gejala mual, muntah, diare, bahkan jantung berdebar-debar dan syok. Ada dokter menduga produk beras seperti bihun dapat menghasilkan asam bongkrek yang sangat beracun jika tidak disimpan dengan tepat. Tingkat fasilitasnya mencapai 40% dan hingga kini belum ada obat penawarnya. 乙硝氰酸带来的死亡率很高，我们的医学资料说死亡率在40%以上。 然后，而且比较麻烦是米硝氰酸目前并没有解毒剂可以用。 Asam bongkrek adalah racun pernapasan yang akan mulai tumbuh saat suhu mencapai 26 derajat Celcius. Ia tahan panas, kadar racunnya tidak akan hilang walau dimasak pada suhu tinggi. Dan 1 miligram saja bisa berakibat fatal. Sebagian besar muncul pada nasi, produk jagung, dan di atas jamur kuping. Ada kasus di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok, di mana 9 anggota keluarga keracunan dan meninggal setelah makan sup asam yang terbuat dari jagung fermentasi. Selain itu, pakar investigasi pandemi juga menunjukkan bahwa enterotoksin, racun botulin, dan jamur mungkin jadi penyebabnya. Departemen Kesehatan kini perlu memperjelas prosedur standar pengawetan makanan, pengaturan suhu lemari es, dan manajemen kapasitas lemari es. Di tengah merebaknya insiden keamanan pangan Polam Kopitiam, hingga kini 2 orang diketahui telah meninggal dan autopsi pada jenazah korban akan dilaksanakan oleh pihak kejaksaan pada hari ini. Istri salah satu korban meninggal berharap penyebab kematian bisa secepatnya diklarifikasi agar keadilan bisa dikembalikan pada almarhum suaminya. Kasus insiden keselamatan makanan di restoran Polam Kopitiam yang merenggut nyawa 2 orang, apakah penyebab kematian disebabkan oleh konsumsi kue tiaw goreng atau alasan lain, sangat menarik perhatian. Guna mengetahui penyebab kematiannya, selain menyita berkas kamera pengawas dan barang bukti terkait restoran, jaksa juga melakukan otopsi terhadap jenazah kedua orang yang meninggal tanggal 28. Istri dan saudara perempuan salah satu almarhum datang ke rumah duka Panciao untuk membantu mengklarifikasi kasus tersebut. Mereka menghadap kamera tanpa mengucapkan sepatah kata pun hingga proses otopsi selesai. Istri almarhum keluar dari ruang otopsi berharap dapat menemukan keadilan bagi suaminya. 希望台湾的检察机关、司法机关可以还给被害者的家属们一个公道。 Kementerian Kehakiman menyatakan ketiga kejaksaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengusut kasus tersebut. Setelah otopsi, mereka akan segera mendiskusikannya dengan pakar toksikologi dan diharapkan hasil awal dapat segera diperoleh. Saat ini semua kemungkinan tidak akan dikesampingkan. Pihak kejaksaan akan mencari tahu kebenarannya satu persatu. Satu lagi berita tentang keamanan makanan, kali ini di Taichung. Ada warga menyaksikan sebuah restoran nasi babi kecap ternama membiarkan daging yang selesai dimasak untuk terekspos di pinggir jalan belakang dapur tanpa penutup, sampai-sampai menarik banyak burung untuk mematuknya. Sederetan keranjang dengan daging babi diletakkan di tepi jalan. Banyak burung sedang mematuk isinya karena tidak ditutup. Ada warga yang menyaksikan restoran nasi babi kecap ternama di Taichung ini secara sembarangan meletakkan bahan makanan di tepi jalan dan mengajukan keraguan terhadap keamanannya. Pelaku usaha menerangkan daging yang selesai dimasak hanya untuk sementara ditaruh di luar. Tapi kantor keamanan makanan dan obat segera bertindak setelah menerima laporan, memberikan batas waktu perbaikan kepada pelaku usaha untuk mengelak sanksi antara 60.000 dan 200 juta dolar Taiwan. Masih berita dari Taichung, hari Minggu lebih dari 1.500 ekor ikan mati ditemukan terapung di sebuah kali di kota. Warga setempat kemarin menuju lokasi untuk memprotes bau busuk yang ditimbulkannya. Dalam pelacakannya, Biro Perlindungan Lingkungan atau EPB Taichung menemukan adanya air limbah yang dibuang dari pabrik makanan di hulu kali. Juga menargetkan 91 pabrik pelapisan listrik di sekitar untuk pemeriksaan khusus.
Kali dipenuhi ikan mati, mata semuanya menonjol, mulut terbuka. Kematian ikan besar-besaran terjadi di Kali Taupiengkeng di kota Taichung pada hari Minggu lalu. Lebih dari 1.500 ekor ikan nila yang mati mulai membusuk. Puluhan warga kemarin datang ke lokasi untuk memprotes. EPB awalnya menyatakan matinya ikan disebabkan minimnya curah hujan selama berhari-hari dan rendahnya kadar oksigen. Tapi 2 hari kemudian mengubah pernyataan dan mengatakan sebuah pabrik tahu di Hulu Kali ditemukan membuang air limbah secara ilegal dan akan didenda antara 30.000 dan 3 juta dolar sesuai hukum. Dua kandidat yang kalah dalam pemilu Presiden Republik Indonesia bulan lalu telah menyatakan tidak menerima hasil Pilpres dan mengajukan gugatan ke pengadilan mengecam adanya kecurangan pemilu dari pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama usia Gibran yang sama sekali tidak memenuhi syarat pencalonan. Indonesia menyelenggarakan Pilpres pada pertengahan Februari, namun hasil pemilu tersebut dicurigai sebagai perbuatan curang oleh 2 kandidat yang kalah. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut pemilihan ulang. Mahkamah Agung setempat menyidangkan kasus ini tanggal 27. Dalam sidang tersebut, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memfokuskan permasalahan pada isu kualifikasi pencalonan diri. Pasalnya calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang berusia 37 tahun tidak memenuhi syarat usia minimal 40 tahun untuk mencalonkan diri. Namun Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian. Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Dalam pemilu kali ini, calon terpilih adalah Prabowo Subianto. Ia berpasangan dengan Gibran dan meraih 58% suara. Namun, kubu yang kalah mengkritik pemerintahan Jokowi karena meningkatkan dukungan terhadap Prabowo dengan mendistribusikan bantuan sosial dalam jumlah besar selama kampanye, dan diduga memberikan tekanan kepada pejabat daerah untuk memengaruhi pilihan warga. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak. Pengadilan diperkirakan akan mengambil keputusan tanggal 22 April. Pengacara Prabowo mengatakan bahwa argumen yang diusung oleh kedua kubu yang kalah tidak memiliki bukti dan yakin bahwa pengadilan akan menolak gugatan mereka. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Bunga Camellia di Inggris. Sua lagi di lain kesempatan.